Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita untuk mengikuti proses perkuliahan. Bapak Ibu, sekarang itu adalah pertemuan terakhir untuk semester pertama. Jadi di minggu depan kita akan menghadapi ujian akhir semester. Jadi silakan dulu persiapkan segalanya untuk mengikuti proses ujian akhir semester. Sekarang itu sudah pertemuan ke-15 kalau tidak salah. Materi yang ke-14, yang di minggu depan sudah pertemuan ke-16, akan melaksanakan UAS. Sekarang adalah materi terakhir. Materi ini itu akan membahas pertama tentang sesuai dengan RPS yang sudah saya share di portal akademik. Itu berkaitan dengan tujuan pendidikan, lalu nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, dan pendidikan dengan nilai-nilai Undang-Undang 45. Sebetulnya saya tidak ingin terlalu banyak membahas tentang tujuan pendidikan, karena di awal kita sudah membahas cukup panjang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Jadi saya ingin memfokuskan pada pertemuan kali ini itu membahas berkaitan dengan pendidikan, dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Tetapi saya ingin melaksanakan dengan metode yang agak berbeda. Saya ingin di pertemuan terakhir ini, Bapak Ibu betul-betul memberikan kontribusi yang cukup signifikan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, saya ingin memberikan waktu durasi cukup panjang kepada Bapak Ibu untuk saling share begitu. Anggap saja sharing session pada pertemuan kali ini berkaitan dengan tema ini. Karena biasanya setiap kali pertemuan atau perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus, tatap maya begitu, biasanya selalu saya yang terlalu mendominasi perkuliahan. Saya ingin kali ini di pertemuan terakhir, Bapak Ibu cukup mendominasi untuk sharing session berkaitan dengan tema yang akan kita bawakan, yaitu pendidikan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Apa sajalah begitu yang Ibu ketahui berkaitan dengan Pancasila dan pendidikan, Pancasila dan Undang-Undang 5. Bapak Ibu boleh sharing, kita sharing saja. Saya juga secara pribadi ingin belajar kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai saya yang terlalu mendominasi, kita sama-sama ingin belajar. Jadi mau kosmanya terlebih dahulu, atau siapa yang terlebih dahulu juga monggo. Nanti di akhir tentu saya akan memberikan sedikit bukan masukan atau ya, sedikit sharing nanti di akhir atas apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Itu barangkali Bapak Ibu. Jadi silakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pemikiran, gagasan berkaitan dengan tema hari ini yang akan kita bahas. Jadi untuk pertemuan kali ini spesial saya ingin Bapak Ibu yang jauh lebih mendominasi jalannya perkuliahan dan saya yang mendominasi. Begitu Bapak Ibu, lebih baik langsung dimulai saja. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin lebih awal untuk menyampaikan materi, masukan, apapun itu, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Kita sharing session saja lah. Mudah-mudahan ini akan menjadi jauh lebih bermakna. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada Pak Zainal Mustafa mau? Oh iya Pak, terima kasih Pak.
Ya, boleh silakan. Terkait kependidikan Pak ya, terkait pendidikan dan Pancasila ataupun Undang-Undang 45. Terkait kurikulum madrasah yang selalu gonta-ganti, mungkin dulu pernah ditanyakan, ya. Tetapi yang perlu saya tekankan atau saya pertanyakan, urgensinya pergantian kurikulum per 10 tahun sekali itu bagaimana seperti itu, Pak? Karena yang kita tahu untuk belajar sistem kurikulum yang baru itu membutuhkan waktu. Sedangkan bagi guru-guru yang baru, umpamanya, bagi guru-guru yang baru mengajar 3 tahun, lagi belajar enak-enaknya belajar KTSP, tiba-tiba disuruh berpindah ke kurikulum Merdeka. Nah, itu akan membuat kesulitan-kesulitan yang baru. Nah, itu akan menambah apa ya? Jadi murat-marit kembali sistem kurikulum atau sistem pendidikan itu, Pak. Nah, apakah hal-hal yang seperti itu menjadi pertimbangan dari pemerintah atau tidak, Pak? Karena yang kita tahu kurikulum itu kan berubah. Padahal kurikulum yang berlaku saja biasanya banyak yang tidak melaksanakan. Nah, mungkin kayak sing sepuh-sepuh, materinya sudah hafal. Akhirnya apa? Ya mengajarnya sistem kontemporer. Karena sudah hafal, ya sudah pembelajarannya dijelaskan, gurunya yang menerangkan dan sebagainya. Dari awal kurikulum sampai sekarang mungkin yang berputar ya hanya seperti itu gitu loh, Pak. Nah, ini gimana caranya supaya memang betul-betul kurikulum itu bisa dilaksanakan sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan peruntukannya gitu loh, Pak. Kalau kurikulum Merdeka ya harus siswanya yang aktif, sedangkan yang kurikulum yang KTSP kemarin, nah itu kan mungkin katanya gurunya ya aktif seperti itu, Pak. Itu urgensi apa? Urgensi dari perubahan kurikulumnya itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Zainal Mustafa. Barangkali pertanyaannya saya tunda dulu, nanti akan coba kita bahas di akhir. Jadi untuk lanjut silakan kepada Bapak Ibu yang akan sharing berkaitan dengan tema ini. Tetapi saya memohon kepada Bapak Ibu sebisa mungkin untuk open webcam begitu ya, biar kita bisa saling menatap meskipun hanya sebatas di dunia maya. Oh, okay. Silakan Bapak Ibu. Karena HP saya yang cam depannya tidak bisa digunakan. Oke, tidak jadi masalah Pak. Yang lain barangkali tidak ada kendala satu dan lain hal berkaitan dengan teknis, boleh untuk open webcam. Silakan Bapak Ibu yang lain. Monggo Bapak Ibu. Barangkali mau curhat berkaitan dengan tema ini boleh. Nanti kita akan bahas di akhir. Atau sambil menunggu, saya akan mencoba membahas dulu. Nanti kita lanjutkan untuk sharingnya. Pertanyaan dari Pak Zainal Mustafa berkaitan dengan selalu terjadinya perubahan kurikulum yang mungkin dalam waktu yang cukup singkat, 10 tahun itu selalu mengalami perubahan. Sebetulnya secara substansi, kurikulum itu tidak berubah berdasarkan waktu. Tetapi kurikulum itu berubah berdasarkan kondisi. Kalau misalkan dalam kurun waktu 10 tahun
tetapi kurikulum dengan kondisinya masih relevan, itu masih bisa digunakan kurikulum, tidak perlu untuk diubah. Tetapi jika misalkan orientasinya itu adalah supaya kurikulum itu relevan dengan kondisi yang ada, dengan kebutuhan yang ada, maka diperlukan misalkan perubahan atau perbaikan dari kurikulum itu sendiri. Dan itu memang harus dilakukan. Dan setiap kali ada perubahan kurikulum, itu tidak bisa dinafikan. Kita mesti adaptif terhadap perubahan itu. Oleh karenanya, guru itu harus memiliki responsif, sikap responsif dan adaptif terhadap segala perkembangan. Ataupun misalkan terhadap segala perubahan kebijakan. Itu kita harus mulai sudah ada. Kita juga sebetulnya tidak bisa bersikap eksklusif, menahan diri bahwa yang kita pahami itu adalah kurikulum sebelumnya. Sekarang saya belum paham, saya tidak mau, saya inginnya yang lama. Itu juga saya kira tidak begitu bijak. Karena guru harus memiliki sikap responsif dan adaptif terhadap perkembangan dan perubahan. Kalau saja perkembangan dan perubahan itu dilakukan secara proporsional, profesional, karena memang ada kebutuhan yang mendesak, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, saya kira perlu untuk dilakukan perubahan. Karena perubahan ini tidak bertolak ukur pada waktu, tapi bertolak ukur pada kondisi dan kebutuhan. Kalau misalkan baru 5 tahun, karena sekarang itu eranya disruption, perubahan itu sedemikian cepat dan mendasar, maka perlu ada penyesuaian misalkan kurikulum pendidikan terhadap kondisi yang ada. Maka sekalipun hanya baru 5 tahun harus dirubah lagi karena kebutuhan yang mendesak, itu bagi saya ya sah-sah saja. Begitu. Tapi kalau misalkan sudah 20 tahun tidak diubah karena memang kurikulumnya masih tetap relevan dengan kebutuhan yang ada, dengan kondisi yang dialami, ya itu juga tidak jadi masalah. Tetapi jika sewaktu-waktu kurikulum berubah karena memang kebutuhan yang mendesak, kondisi yang terus semakin berkembang, apalagi sekarang eranya disruption, yang perubahan itu cukup cepat dan mendasar, maka mau tidak mau kita sebagai pendidik harus memiliki sikap yang responsif dan adaptif terhadap segala perkembangan dan perubahan. Begitu. Jadi kalau misalkan mengapa terlalu cepat, ya tinggal kita lihat saja. Nanti kita bisa menganalisis dan kita bisa berdiskusi lebih panjang. Tepat tidak sih kurikulum itu dirubah? Apa sebetulnya yang dibutuhkan? Orientasinya kemana kurikulum ini? Apakah orientasinya sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada? Itu nanti kita bisa diskusikan. Begitu. Tetapi kalau misalkan hanya sebatas ingin membuat kebijakan supaya, mohon maaf, seolah-olah terlihat kerja dengan cara melakukan perubahan kurikulum, itu juga saya rasa tidak bijak. Begitu. Karena nanti akan menjadi dampak adalah grassroots. Orang-orang di bawah yaitu adalah para pendidik. Begitu. Jadi terkait perubahan kurikulum ini memang berbagai pihak harus berperilaku secara profesional dan juga harus sedemikian bijak. Itu barangkali terkait dengan perubahan. Mangga Bapak Ibu untuk dilanjutkan sharing sessionnya. Barangkali ada masukan. Saya sharing session ini Bapak Ibu tidak harus untuk selalu bertanya, begitu ya. Bapak Ibu boleh berbagi kepada kita. Saya juga ingin banyak belajar kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu itu secara pengetahuan teknis di lapangan saya rasa juga lebih mumpuni mengetahui tentang hal. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sebatas berkutas pada hal-hal yang teoritis, tetapi secara praktis juga saya rasa Bapak Ibu punya pengalaman hidup. Jadi silakan Bapak Ibu untuk men-sharingkan pengetahuannya berkaitan dengan pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Kosma.
Masih ada yang mau menambahkan? Pak Enar lagi asik ngobrol. Monggo Pak Omri. Silakan, siapa lagi? Mangga Bapak Ibu. Terima Masih ada? kasih. Ini di share screen gimana Pak? Supaya bisa dilihat. Gimana? Untuk materinya, bagaimana kalau di share screen biar dibuat panduan untuk... Oh iya. Ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, materinya belum saya tuangkan dalam PowerPoint. Kalau perlu materinya, insya Allah saya akan share di portal akademik, jadi Bapak Ibu bisa mengakses sebagai bahan acuan untuk Bapak Ibu mempelajari sedikit banyaknya materi pada hari ini untuk mempersiapkan UAS di minggu depan. Begitu ya? Untuk kisi-kisinya UAS. Kisi-kisinya Wah, kisi-kisinya UAS itu pokoknya materi dari awal sampai akhir kira-kira ada di situ. Oh gitu. Gak kebanyakan Pak. Mungkin setelah UTS atau gimana kok masuk dari awal kan banyak sekali. Memang tidak semua materi saya masukkan dalam soal UAS, tetapi ada beberapa materi, entah itu sebelum UTS ataupun setelah UTS yang saya coba ambil elaborasi untuk dijadikan soal UAS. Jadi ya materinya seputar itu saja, tidak keluar dari yang dari pertemuan awal sampai sekarang, tidak keluar dari itu insya Allah Bapak. Saya tidak akan menanyakan tentang qiraat, insya Allah tidak melenceng ke sana. Apalagi menanyakan tasawuf ya Pak. Saya sebetulnya kalau misalkan untuk UAS itu pertama selalu memperbolehkan kepada Bapak Ibu untuk open book, karena saya akan membuat soal yang soal itu ketika open book tidak jadi masalah. Begitu. Kenapa saya memperbolehkan open book? Kalau saya tidak memperbolehkan open book, saya tidak tahu Bapak Ibu itu benar tidak open book atau tidak. Gitu. Jadi saya menyesuaikan saja, saya membuat soal yang soal itu memang sifatnya layak untuk open book kira-kira. Dan saya biasanya membuat soal baik UTS ataupun UAS itu tidak pernah multiple choice, selalu esai, cuman esainya kadang beranak kadang tidak. Ya, yang penting tidak berincu saja gitu ya, tidak bercucu. Saya harap Bapak Ibu akan melaksanakan UAS minggu depan sesuai waktu yang saya tentukan di portal akademik, gitu ya. Mudah-mudahan tidak keluar dari deadline yang sudah saya tentukan di portal. Siap Pak. Tapi saya juga tidak akan memberikan waktu yang terlalu mepet juga tidak akan memberikan waktu yang terlalu panjang juga tidak. Ya sedang-sedang saja. 3 hari begitu. Cukup lah Pak. Cukup lah gitu ya. Dikurangan juga cukup mungkin ya. Baik Bapak Ibu, sekarang itu berkaitan dengan pendidikan dan nilai-nilai Pancasila. Saya coba masuk untuk menyampaikan materi, nanti sambil berjalannya Bapak Ibu boleh untuk menambahkan materi dan seterusnya. Pendidikan dan Pancasila. Sebetulnya pendidikan dan Pancasila itu adalah dua nilai yang sama-sama berasal dari Islam. Islam mengajarkan banyak tentang pendidikan. Pancasila juga intisari nilainya itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam juga. Baik itu tentang sila pertama sampai sila terakhir, saya rasa itu juga bagian dari nilai-nilai Islam. Nah, tetapi di sini nilai-nilai Pancasila jika ingin dispesifikasi itu perlu diimplementasikan, diaktualisasikan pada setiap individu warga negara Indonesia sehingga dia itu bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu di atas nilai-nilai Pancasila itu. Pancasila sebagai dasar negara bukan ideologi ya. Pancasila itu bukan
bukan ideologi negara, karena Soekarno itu tidak pernah mengucapkan Pancasila sebagai ideologi negara, tapi sebagai dasar negara. Ada satu percakapan yang menarik, saya lupa lagi. Soekarno bercakap dengan pimpinan negara mana dulu itu. Bagaimana jika Anda, bagaimana dengan negaramu jika Anda mampu? Kenapa bertanya begitu? Karena orang banyak tahu bahwa Indonesia itu banyak pulau, banyak suku, banyak agama, banyak bahasa. Apakah Indonesia akan tetap satu begitu seperti yang dipimpin Soekarno hari ini? Dan kata Soekarno, saya tidak takut karena Indonesia punya Pancasila. Dan hari ini alhamdulillah terbukti kita tidak begitu banyak berpecah belah begitu ya, masih tetap satu Indonesia, dan ini salah satu faktor kuatnya adalah Pancasila. Nah, pendidikan harus mencoba untuk memberikan pemahaman kepada setiap peserta didik agar mereka peserta didik punya nilai-nilai, mereka mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan dalam profesinya pun kalau bisa itu harus. Kalau misalkan orang-orang hukum misalkan mereka membuat undang-undang, ya mereka harus undang-undang itu mengandung unsur nilai Pancasila atau undang-undang 45. Jadi sebetulnya pendidikan dan Pancasila itu ada di ruang yang besar, yaitu adalah visi. Jadi Pancasila sebetulnya secara saripati, intisarinya, nilai-nilainya, value-nya itu adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, pendidikan sebagai lembaga strategis itu punya cara yang cukup signifikan untuk memberikan pemahaman. Karena begini, kata Thomas Lipona ini salah satu tokoh pendidikan karakter. Kata beliau begini, pendidikan nilai karakter itu akan terbentuk jika pendidikan nilai sudah tersampaikan. Jadi karakter sulit terbentuk jika belum selesai dengan pendidikan nilai. Maka perlu dituntaskan dulu pendidikan nilainya, baru orang akan berkarakter. Orang ini berkarakter Pancasilais kan begitu. Orang ini Pancasilais karena memang mungkin sudah selesai dengan pendidikan nilai. Nah, di dalam pendidikan nilai menurut Lipona itu ada 3. Pertama ada moral knowing, pengetahuan tentang moral. Yang kedua ada moral feeling, rasa tentang moral. Yang ketiga ada moral action. Dan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Ini sifatnya integral, tidak parsial. Dan bahkan kata Lipona, ini adalah step by step harus dipenuhi. Tidak bisa langsung punya moral action kalau belum punya pengetahuan tentang moral, kalau tidak punya tentang moral feeling. Jadi sebetulnya kalau orang ingin bermoral, misalkan punya karakter yang Pancasilais, mereka harus mengetahui terlebih dahulu tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Artinya sebelum moral action, yang lebih dulu tahap pertama, mereka harus mengetahui dulu tentang nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu bisa diinternalisasi, bisa disampaikan, bahkan mungkin dalam tanda petik doktrinasi kepada peserta didik, terkait dengan nilai-nilai Pancasila, itu sangat efektif dilakukan di sekolah. Karena sekolah punya banyak instrumennya, bisa menyampaikan tentang nilai-nilai. Dan itu menyampaikan dengan penyampaian pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, di situ kita sudah memenuhi tentang moral knowing, pengetahuan tentang moral. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus beranjak pada tahap kedua, yaitu tentang moral feeling. Di moral feeling inilah kalau orang sudah mengetahui bahwa berbuat
tentang apa itu berbuat baik, pahala berbuat baik, secara knowledge, kognitif, mereka sudah mengetahui, maka selayaknya mereka punya perasaan untuk selalu berbuat baik. Mereka punya perasaan untuk memiliki integritas. Mereka selalu berempati kepada mereka yang terkena musibah misalkan, dan itu perlu suri tauladan. Tidak cukup hanya sebatas transfer knowledge, tetapi untuk memupuk rasa empati, anak-anak merasakan ingin berbuat baik, itu perlu suri tauladan. Tidak bisa hanya sebatas penyampaian dari mulut. Itu perlu suri tauladan. Kalau anak sudah mengetahui tentang moral, anak sudah memiliki perasaan tentang moral, maka kemudian anak akan bertindak sesuai dengan moral. Nah, tindakan inilah. Oleh karenanya, jika dikontekstualisasikan pada Pancasila, anak-anak itu belum tentu bisa bertindak secara Pancasilais kalau tahapan pertama tentang nilai-nilai Pancasila, value yang terdapat di dalam sendiri, peserta didik belum mengetahui. Maka perlu diberikan dulu pemahaman tentang value yang berkaitan dengan itu. Begitu. Setelah itu baru ditumpuk tentang moral feeling. Nah, Pancasila itu nilai-nilainya kan sifatnya universal, abstrak, umum, tidak spesifik konkret. Begitu. Sama dengan nilai-nilai Islam itu kan universal, umum. Islam mengajarkan tentang kejujuran, itu kan kebenaran yang universal. Juga bisa mengajarkan tentang kebaikan kepada sesama, itu kebenaran yang universal. Nah, Pancasila pun begitu, memiliki nilai yang universal. Oleh karenanya perlu diturunkan supaya nilai Pancasila itu menjadi jauh lebih konkret. Di mana diturunkannya? Setiap bidang profesi itu mesti mampu untuk menerjemahkan value atau nilai-nilai Pancasila supaya nilai-nilai Pancasila ini menjadi lebih konkret dan sesuai dengan bidang profesinya. Kalau misalkan berbicara tentang ekonomi, kira-kira kita harus menggunakan sistem ekonomi bagaimana? Ekonomi ini harus didistribusikan kepada siapa? Itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila kan mengutamakan tentang kesejahteraan. Jadi semua masyarakat harus sejahtera dalam faktor ekonomi. Begitu. Jadi mesti begitu. Termasuk pendidikan, lalu politik, begitu ya. Politik juga, kita berpolitik ya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh lepas dari itu. Begitu. Artinya bahwa misalkan kita pendidikan, di dalam pendidikan harus tidak sih mengajarkan tentang tauhid kepada peserta didik, ya haruslah. Karena di dalam Pancasila sila pertama itu mengajarkan tentang tauhid, ketuhanan. Jadi sangat wajar kalau misalkan pendidikan punya mata kuliah khusus di dalam kurikulumnya yang mengajarkan misalkan tentang akidah, gitu, atau tentang pelajaran agama, karena memang di dalam Pancasila ada poin begitu, mengajarkan tentang keutuhan dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila itu harus diturunkan secara konkret menyesuaikan dengan profesi atau bidang profesi. Begitu. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan pendidikan dan Pancasila. Lalu berikutnya pendidikan dan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu termaktub, kalau tidak salah boleh Ibu Bapak cross check ulang, di bab 8 pasal 31 32, pasal 31 ayat 1 ayat 2 dan pasal 32 itu membahas khusus tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu dibahas di dalam Undang-Undang 45. Jadi sebetulnya wajar kalau misalkan APBN digelontorkan berapa persen di dananya itu masuk pada pendidikan, karena memang ada undang-undangnya gitu. Yang kemudian dari turunan
pasal dalam Undang-Undang 45 itu diturunkan pada Undang-Undang Pendidikan. Banyaklah ada sistem pendidikan nasional dan seterusnya. Begitu. Nah, oleh karenanya pendidikan di Indonesia harus ada jika berdasarkan aturan pada Undang-Undang 45. Karena di situ diatur maktub, gitu ya. Nanti baru ada turunannya banyak. Ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada peraturan Menteri Kementerian Agama yang berkaitan dengan pendidikan dan seterusnya. Itu kan awal mula peraturannya dari Undang-Undang 45 yang kemudian banyak diturunkan pada banyak peraturan. Nah, pendidikan sebetulnya sebagai salah satu. Tetapi pendidikan ini tidak cukup jika kemudian hanya memiliki orientasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak cukup, bukan tidak boleh. Saya katakan tidak cukup. Pendidikan jangan hanya berhenti pada upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak cukup. Justru pendidikan harus berbicara lebih jauh bahwa pendidikan itu adalah human investment. Jadi pendidikan itu adalah investasi manusia. Manusia ini harus dibentuk sedemikian rupa, itu memang untuk kemaslahatan kita bersama. Kalau misalkan hanya sebatas knowledge yang biasa, wah hancur Pak. Hancur. Gitu. Jadi kalau kata Aristoteles, kalau tidak salah, jika pendidikan tidak mendidik hati, itu bukan pendidikan sama sekali. Jadi pendidikan itu perlu mendidik hati, mendidik akhlak, mendidik moral, membentuk karakter. Itu bagian dari upaya pendidikan. Jadi pendidikan jangan hanya sebatas berorientasi pada mencerdaskan anak bangsa. Penting untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi jangan sampai hanya berhenti. Karena pendidikan itu adalah salah satu instrumen human investment. Untuk investasi manusia itu ada di pendidikan. Jadi sebetulnya sebuah bangsa, baik atau tidak, salah satu faktornya lihat saja pendidikan. Pendidikannya sudah baik atau tidak. Kemarin saya mengikuti salah satu seminar. Ada orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Finlandia. Finlandia itu adalah dinobatkan sebagai sistem pendidikan terbaik. Gitu. Di mereka itu nggak ada ranking kalau tidak salah. Tetapi mereka itu di dalam pendidikan itu detail. Ya mungkin karena kesejahteraan sudah berimbang, banyak variabel lah, gitu ya, untuk kemudian kita bisa mampu mencontoh, meniru, begitu ya, hal-hal baik dari sistem pendidikan di sana. Itu banyak variabel yang harus dipenuhi. Tetapi sekali lagi bahwa kalau pendidikan sudah berhasil mencetak sebuah generasi anak bangsa, baik secara moral ataupun intelektual, maka negara bangsa itu kira-kira punya stok lah untuk regenerasi meneruskan para perjuangan selanjutnya. Jadi pendidikan itu sangat penting, bahkan sebelum masuk di dalam dunia pendidikan formal, pendidikan di keluarga itu harus dioptimalkan terlebih dahulu. Jangan kemudian pendidikan di dalam keluarga itu tidak optimal, lalu masuk ke pendidikan formal. Harus dioptimalkan dulu di pendidikan keluarganya. Begitu. Kalau sudah optimal, waktunya masuk ke pendidikan formal, baru masuk ke pendidikan formal. Kalau kata Prof. Nuhi itu begini, pendidikan guru yang ada di dunia pendidikan jangan disamakan sebagai tailor, pekerja penjahit begitu. Kalau kita menjahit itu cukup kasihkan bahannya, lalu tanya berapa harganya. Kita bayar, nanti kita dihubungi lagi setelah selesai dan kita tinggal mengambil. Nah, proses pendidikan tidak bisa dilakukan seperti itu. Kita bawa ke sekolah, bawa ke pesantren, titipkan kepada guru, titipkan kepada kiai, berapa biayanya selama 3 tahun, lalu kita bayar misalkan untuk 3 tahun, nanti setelah 3 tahun baru kita ambil lagi. Tanpa kita ikut dalam mendidik di dalam itu tidak boleh. Jadi pendidikan itu harus kolaborasi, harus saling terintegrasi. Begitu, jangan sampai hanya sebatas pendidikan.
Karena justru sebetulnya pendidikan di sekolah itu hanya suplemen, gitu, bukan primer. Gitu. Jadi sifatnya guru di sekolah itu yang membantu, bukan menjadi pihak yang utama dalam mendidik. Begitu. Begitu barangkali Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, itu gambaran sekilas dari saya. Jadi Bapak Ibu boleh untuk melanjutkan sharing sesinya. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin berbagi terkait dengan tema kali ini. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Pak Muji Bidayat, silakan. Saya angkat tangan ya. Oh ya, Ya. silakan. Oh, angkat tangan emang ya. Oh, lupa. Oh ya udah nggak apa-apa dah sekalian. Ya. Kemarin Pak nggak kita apa-apa. berdiskusi Pak. Iya. Pak Abdul Ghafur itu nanya, mungkin teman-teman masih kurang jelas. Kata Pak Abdul Ghafur, kita itu dalam Al-Quran ada Inna dina indallahil Islam. Sedangkan kita ada yang namanya Pancasila. Jelas di ayat di yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika menyikapi pernyataan seperti itu, apakah kita lebih memilih inna dina indallahil Islam, apa lebih ke Pancasila dulu katanya Pak. Ada yang jawab 50-50, ya maksudnya kemarin seperti itu Pak. Mungkin Pak Abdul Ghafur, kalau nggak salah gitu loh Pak. Ya cukup sekian dulu Pak. Mungkin nyambung Pak. Boleh. Apa pengaruhnya terhadap peradaban dunia Islam ketika pada saat itu pasukan barbar yang kita sangat terkenal waktu itu Genghis Khan. Pengaruhnya terhadap peradaban Islam gitu loh Pak. Sampai sekarang. Karena waktu itu kan sangat barbar sekali, bahkan waktu itu mungkin peradabannya maju ketika itu datang Genghis Khan dengan pasukannya yang sangat barbar, setahu kita merusaklah peradaban Islam gitu. Dan pengaruhnya apa gitu loh Pak. Cukup sekian, pasukan Pak. siapa? Genghis Khan Pak. Pasukan Tatar. Barbar. Tartar. Yang terkenal sangat barbar maksudnya Pak. Silakan Bapak Ibu untuk sharing, dilanjutkan untuk sharing. Ada yang lain? Izin bertanya Bapak. Oke, monggo tadi, Pak Hari. ya, tadi disampaikan untuk nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai moral agama itu, Pak. Tapi di sini kan ada beberapa daerah ya di Indonesia yang mereka mempunyai kebijakan untuk tidak memperbolehkan memberikan sumbangan atau bantuan kepada pengemis gitu. Ya, tidak boleh iya. Ada beberapa daerah yang memberikan iya, sumbangan kepada pengemis, iya, pengemis atau gitu kan adalah. Apakah ini tidak bertentangan dengan nilai Pancasila yang sebenarnya mengutamakan kesejahteraan bagi rakyatnya juga gitu? Oke. Mungkin itu. Oke. Yang lain, ada yang mau mencoba untuk menjawab? Boleh. Silakan. Kalau tidak ingin sharing, boleh.
boleh menjawab pertanyaan teman. Ada yang mau? Silakan. Mungkin ini efek Inter kalah ini mungkin ini. Kok diem semua? Kirain saya ini fans City semua, bukan? Oh iya, saya Siti. Saya Inter, Pak. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama itu tentang tadi ya, apakah tidak bertentangan antara Pancasila dengan Islam mereka, begitu ya? Betul ya Pak Mujib ya? Sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu sama dengan nilai-nilai keislaman. Jadi kalau misalkan dipertanyakan, apakah tidak bertentangan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai keislaman? Tentu tidak. Karena nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai Islam itu sendiri. Terkecuali kalau Pancasila dianggap sebagai agama, nah itu baru bertentangan. Pancasila kan hanya sebagai dasar negara, betul ya? Falsafah untuk kita berkomitmen bernegara menggunakan nilai-nilai Pancasila. Tetapi sebetulnya secara intisari Pancasila itu value-nya sama saja dengan nilai-nilai keislaman. Tidak ada yang bertentangan. Begitu. Itu pertama. Jadi harus mengutamakan mana dulu, agama atau Islam. Nilainya sama. Karena nilai Pancasila juga diambil dari nilai-nilai itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi Pak? Bangsa Tartar apa gitu ya? Yang Pak, mungkin pasukan barbar. Ya. Barbar Tartar. Ya terkenal barbar Pak, sangat apa ya namanya ya? Apapun dirusak gitulah. Iya, Dibantai. Ya. Ya kalau pasukan Tartar itu kan dulu Mongolia ya. Yang kemudian merusak buku-buku para ulama di Baghdad dan dijadikan sebagai jembatan untuk mereka melintas sungai Nil atau apa, saya lupa lagi. Itu memiliki dampak, dalam bahasa saya itu akan selalu ada efek domino, berdampak. Begitu. Nah, dampaknya tentu saja, pertama hasanah keilmuan kita itu menjadi berkurang, tidak bisa misalkan dipelajari lagi karena sudah habis. Jangankan begitu Pak, di masa Abbasiyah sebagai golden age, masa kejayaan begitu, itu karena kesininya sudah tidak begitu cinta ilmu, itu sangat berdampak sampai hari ini. Sekarang kan kita masih belum mampu lah untuk mengembalikan kejayaan yang di mana orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu berkiblat kepada Islam dalam hal ilmu pengetahuan. Oh sekarang jauh, gitu. Itu juga sangat berdampak. Jadi kejadian-kejadian dulu tentang itu tentu akan selalu memiliki efek. Begitu. Apakah dampaknya sampai hari ini? Mungkin. Begitu. Sebetulnya kecintaan orang-orang Islam pada ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu pengetahuan, itu agak menurun lah. Spirit untuk belajar dan seterusnya itu sangat menurun. Saya pernah, mungkin ini tidak relevan, tetapi saya punya pengalaman yang ini. Saya pernah sewaktu-waktu itu berangkat ke Jakarta, tepatnya ke Monas. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ke Monas tahu di seberang Monas itu ada Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Nah, ketika saya ke Monas, itu pengunjungnya Masya Allah Pak. Tapi ketika saya lihat ke Perpusnas, itu sepi Pak. Lalu apakah hanya hari ini sepi? Saya ingin membuktikannya melalui data statistik.
Saya cek data statistiknya, Pak. Ternyata yang berkunjung ke Monas itu jutaan, Pak, dalam hitungan bulan. Yang berkunjung ke Perpusnas itu belum tentu jutaan. Jangankan jutaan, ribuan juga belum tentu, Pak. Dalam data statistik ada bulan tertentu yang 0 pengunjung. Di masa pandemi saja di Monas penuh, Pak. Kalau nggak ada kebijakan untuk tinggal di rumah, penuh terus itu, Pak. Lalu saya berpikir, apakah Monas itu digandrungi gara-gara atasnya ada api emas? Hanya gara-gara ada api emas, jadi Monas digandrungi oleh masyarakat. Padahal kata saya, yang berlantai-lantai Perpusnas, itu seisi gedungnya pikiran emas, Pak. Tapi nggak menggandrungi, bukan nggak sedikit. Kalau Monas itu hanya punya api emas di atasnya, kalau Perpusnas itu punya pikiran emas di dalamnya, Pak. Saya nggak paham. Jadi lalu saya membuat artikel tentang itu. Karena saya tercengang juga ketika melihat data itu. Ini yang kemudian kita ini tidak begitu spirit untuk belajar, mendapatkan ilmu itu mesti diakui. Bahkan beberapa ke belakang hasil survei di Indonesia itu kan minat membacanya 0,001%. Kalau ada 1.000 orang, berarti hanya 1 orang yang punya minat membaca tinggi. Begitu. Jadi, nah 2023 sekarang itu bakalan ada toko buku agung namanya, Gunung Agung. Itu toko buku legend, Pak. Besar, Pak. Sekarang semua gerainya mau ditutup, Pak. Meskipun kata Profesor Renal Kasali, ini tidak ada kaitannya dengan menurunnya minat baca masyarakat. Karena banyak kok restoran yang tutup, tapi minat makan masyarakat tetap. Itu logika yang digunakan. Tetapi menurut Dr. Indrawan Nugroho, ini ada irisannya antara minat membaca masyarakat dengan tutupnya Gunung Agung. Atau karena memang toko buku Gunung Agung tidak melakukan inovasi-inovasi menyesuaikan dengan minat. Kan kalau misalkan konon katanya kalau toko buku hanya sebatas menyediakan buku, itu agak kurang diminati, Pak. Karena minat pada bukunya kurang tertarik. Lalu toko buku itu harus menyediakan dengan kafenya, tempat membaca yang nyamannya, baru itu akan cenderung diminati. Konon katanya begitu. Lalu berikutnya tentang pertanyaan, bagaimana? Nggak jual komik sama novel. Sebetulnya baca novel itu penting, Pak. Saya itu 1 bulan itu wajib ada novel yang dibaca. Dalam setiap bulan itu. Saya koleksi lah novel. Karena di negara-negara maju itu, di Barat, di Eropa, itu filosof dan novelis itu derajatnya sama, Pak. Tapi di kita itu kadang orang yang membuat novel dengan mereka yang filosof seolah-olah kelasnya beda. Saya nggak tahu itu bagaimana. Tapi yang jelas di dalam novel itu banyak ibroh yang bisa saya ambil. Apalagi novel-novelnya itu biografi, bukan hanya sebatas novel-novel fiktif begitu ya. Tetapi novel-novel yang sifatnya biografi, tokoh-tokoh internasional, tokoh-tokoh nasional itu saya senang karena banyak ibroh yang bisa diambil. Jadi saya juga menyarankan sebetulnya kepada Bapak Ibu, jangan berhentilah untuk membaca novel apapun ya. Begitu. Termasuk Negeri 5 Menara, begitu ya, 99 Cahaya Langit Eropa itu masa-masa saya kuliah baca itu. Ainun Habibie dan seterusnya itu banyak inspirasi lah di dalam novel. Begitu. Banyak ibroh. Ya syukur-syukur buku-buku bacaan lain tentang pemikiran dan seterusnya juga ikut dibaca. Biasanya saya kalau jenuh baca buku-buku pemikiran ya baca novel yang agak ringan, ada inspirasi, ada ibroh yang gitu. Itu senang saya. Bahkan konon katanya di Finlandia itu kalau kereta itu ada gerbong khusus untuk anak. Si gerbong itu didesain sebagai perpustakaan. Begitu. Jadi di Finlandia itu dari mulai lahir sampai 6 tahun itu tidak diajarkan membaca. Bahkan lebih cepat konon katanya,
kemampuan membaca antara Finlandia dan Indonesia lebih cepat dari Indonesia. Tapi di Finlandia sampai usia 6 tahun kalau tidak salah itu tidak diajarkan membaca, tetapi mereka dibiasakan dengan budaya literasi. Mereka sering di rumahnya melihat orang tuanya membaca, mereka sering diajak ke toko buku, mereka sering diajak bermain, baca komik, sebelum tidur mereka dibacakan tentang kisah-kisah oleh orang tuanya. Itu mereka kalau di Finlandia itu dibiasakan dengan budaya literasi begitu. Meskipun tidak diajarkan membaca begitu. Karena membaca konon kalau mereka sudah sekolah saja nanti usia 6 tahun atau 7 tahun. Begitu. Tapi itu memang budaya literasi itu memberikan dampak kepada anak. Bahkan Pak, saya pernah baca dalam salah satu buku, kalau anak tumbuh kembang di rumah yang penuh dengan koleksi buku, itu kadang kecerdasannya sedikit meningkat. Sekalipun anak tidak membaca buku yang banyak di rumahnya, tetapi karena mereka anak-anak itu hidup di rumah yang penuh dengan buku, itu kadang katanya memberikan dampak lah secara psikologis. Begitu. Jadi apalagi selalu melihat orang tuanya membaca, baca Al-Quran, baca buku, itu akan sangat berdampak. Begitu. Termasuk ingin mengajarkan anak sholat juga kan harus dari suri tauladan terlebih dahulu. Lalu berikutnya tentang memberi kepada pengemis. Apakah itu tidak bertentangan dengan agama atau dengan Pancasila? Padahal kan memberi untuk sama-sama sejahtera begitu. Memberi di Islam itu ada sedekah, ada infak, ya, ada zakat, ada wakaf, wah banyak. Ada hadiah dan seterusnya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, pemerintah itu melarang bukan pada aspek memberi, tetapi memang banyak punten Bapak Ibu, pengemis yang sebetulnya layak, dia masih tetap mengemis. Bahkan ada salah satu tokoh dalam Islam, saya lupa, bilangnya begini, kalau Anda punya untuk makan hari ini, maka Anda tidak layak mengemis. Bukan untuk besok loh, untuk hari ini saja punya, itu tidak layak untuk mengemis. Jangan dulu bicara besok. Apalagi yang, wah, saya punya dapat berita, Bapak. Di Amerika, itu ada perempuan muda, itu dia berpura-pura seorang nenek tua. Dia pakai baju yang agak tertutup supaya tidak terlihat. Setelah mengemis, oleh wartawan diikuti. Ternyata dia setelah mengemis berjalan cukup jauh, datang ke parkiran mobil. Ternyata di situ di parkir mobilnya, dia ganti baju, bawa mobilnya, lalu dia hangout ke mall dengan teman-temannya. Ini kasus di Amerika. Luar biasa. Lalu yang kedua, ada seorang bapak-bapak, dia pernah dipenjara. Kenapa? Karena berbohong. Dia mengemis, seolah menjadi orang cacat. Kalau tidak salah penghasilannya itu 3 miliar per tahun, Pak. Hanya dari mengemis. Lalu ditangkap oleh polisi Amerika, dijebloskan ke penjara. Setelah selesai masa kurungannya, dikeluarkan, dia mengemis lagi, Pak. Karena cuan, Pak. Gitu. Untungnya gede hanya dengan meminta-minta. Nah, saya rasa pemerintah bukan melarang dari aspek memberinya, tetapi memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak gampang meminta-minta. Karena kan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Bukan berarti memintanya tangannya dari atas. Gitu. Jadi meminta-minta itu tidak lebih baik. Nah, sebetulnya yang saya pahami pemerintah ingin memberikan edukasi. Tapi terkadang sekarang karena banyak yang ya berpura-pura. Jadi yang mereka benar-benar tidak mampu itu jadi bingung, Pak. Saya mau memberi, ini beneran tidak mampu atau hanya pura-pura? Kita jadi bingung sekarang. Begitu. Tapi yang jelas sebetulnya aturan pemerintah bukan melarang pada aspek memberi pada sesama, apalagi mereka yang membutuhkan, tidak melarang pada hal itu. Tetapi setahu saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan gampang meminta-minta. Karena banyak fenomena orang punya, di Indonesia juga banyak kasus kok. Bapak boleh googling
Banyak orang yang kebeli mobil, rumah mewah, itu masih tetap profesinya minta-minta. Itu kan tidak elok. Nah, sebetulnya pemerintah ingin mengedukasi pada hal-hal demikian. Bukan melarang untuk memberi pada sesama, apalagi mereka yang dalam kebutuhan. Begitu Bapak Ibu. Masih ada yang mau sharing, Bapak Ibu? Silakan. Mau menambahkan jawaban dari pertanyaan teman Bapak Ibu? Silakan. Barangkali ada yang belum pas saya jawab, Bapak Ibu boleh menambahkan jawaban. Silakan. Di sini kita sharing saja Bapak Ibu. Ini pertemuan terakhir kita di semester ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di semester berikutnya kita masih bisa tetap bertemu begitu di mata kuliah yang berbeda. Oleh karenanya sekali lagi saya katakan pertemuan terakhir ini spesial, saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Bapak Ibu untuk sharing session, saling berbagi. Saya juga ingin belajar banyak pada Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada 40 ya. Coba saya screenshot terlebih dahulu. Tidak ada Bapak Ibu? Ada? Ya, izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Begini, Pak. Mungkin banyak di antara penduduk Indonesia ini yang tidak hafal dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Alhamdulillah saya mungkin dari TK memang sudah diajarkan setiap hari itu pasti diajak oleh gurunya untuk membacakan Pancasila. Dan alhamdulillah sampai sekarang hafal. Dan mungkin juga kalau tidak ada penerapan seperti itu, saya juga tidak hafal Pancasila. Nah, seperti itu, Bapak. Pertanyaannya adalah mengenai pendidikan tentang Pancasila. Itu kan di sila ketiga itu menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Nah, tapi banyak di media sosial atau berita itu sangat disayangkan anak didik kita, maksudnya anak bangsa, kok suka tawuran seperti itu, Pak. Apakah pendidikan dalam nilai-nilai Pancasila itu sudah berhasil mendidik mereka atau itu hanyalah sedikit contoh kegagalan dari pendidikan nilai-nilai Pancasila? Mohon penjelasannya Pak dosen. Oke, baik. Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Silakan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Tentang yang ditanyakan oleh teman kita itu berkaitan dengan fenomena siswa yang selalu tawuran. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau menjawab? Baik, saya coba jawab ya. Sebetulnya kalau menggunakan teori Thomas Lipona tadi, orang-orang yang melakukan tawuran itu sebetulnya mereka boleh jadi hanya sebatas tahu tentang Pancasila. Artinya mereka hanya baru masuk pada tahap moral knowing. Dia hanya sebatas tahu tentang moral. Dia hanya sebatas tahu tentang Pancasila. Tetapi belum beranjak pada tahap berikutnya, yaitu ada moral feeling, ada moral action. Nah, punten. Kalau misalkan ada pejabat yang korupsi, apakah mereka tidak mengetahui Pancasila? Wah, pasti tahu. Bahkan ada yang terdidik, pendidikannya tinggi. Tapi korupsi itu kan tindakan yang tidak Pancasila, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, boleh jadi itu hanya sebatas tahu tentang Pancasilanya, baru di tahap awal.
belum masuk pada moral feeling, belum masuk pada moral action. Kalau sudah masuk pada moral action, itu pasti insya Allah punya integritas. Begitu. Termasuk para siswa ini yang melakukan tawaf, dia boleh jadi hanya sebatas tahu tentang Pancasila. Belum melakukan penghayatan yang lebih terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Nah, sebetulnya ini menjadi tugas kita sebagai guru untuk tidak hanya memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga memberikan keteladanan. Begitu. Meskipun tidak mudah Bapak Ibu. Karena manusia itu beragam, karakternya variatif. Begitu ya. Ada yang mudah diajarkan, ada yang cukup hanya sebatas dinasehati, ada yang sudah dinasehati, sudah diberikan punishment, masih saja begitu. Karakter orang kan beda-beda. Tetapi jangan sampai kesulitan kita mendidik peserta didik itu menjadi terhentinya perjuangan kita di dalam dunia pendidikan. Harus terus saja berjalan. Begitu. Sekalipun ya fenomena. Setidaknya kita kalaupun tidak bisa menghentikan seluruhnya, jangan tinggalkan sepenuhnya. Ya minimal meminimalisir. Nah, pendidikan hari ini tuh Pak tantangannya lebih dahsyat. Karena sekarang itu eranya media sosial. Mungkin Pak, misalkan yang selalu tawuran itu hanya sekolah di daerah tersebut. Di daerah A misalkan ya, yang selalu tawuran. Tapi sekarang karena eranya media sosial, segala sesuatu serba diupload. Daerah tersebut yang tidak pernah tahu tentang tawuran antar siswa, jadi mereka juga tahu. Karena media sosial biasanya serba nonton macam-macam. Ada siswa yang menonton itu tidak tertarik, ada siswa yang malah tertarik dengan tontonan. Nah, ini yang berubah. Jadi sekali lagi sebetulnya media sosial ini memang plus minus ya. Dan ya kita juga harus mengajarkan tentang regulasi digital kepada peserta didik supaya peserta didik menggunakan media sosial secara bijak. Begitu. Karena sekarang tontonan tidak bisa dikontrol, Pak. Apapun bisa diakses, bisa dilihat begitu. Yang sebelumnya tentang hal-hal negatif mungkin tidak pernah dilihat, sekarang jadi gampang dilihat. Ya media sosial ada ekses negatifnya, ada juga positifnya. Jadi kita pertama harus terus memberikan suri tauladan yang baik, suri tauladan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang baik. Lalu juga kita harus mengedukasi peserta didik berkaitan dengan literasi digital supaya mereka menggunakan media sosial dan berbagai perangkat digital lainnya secara bijak. Itu barangkali Bapak Ibu. Ada lagi? Cukup? Kalau misalkan cukup, saya ingin memberitahukan sekali lagi, barangkali ada teman-teman dari Bapak Ibu yang baru gabung minggu depan. Sekarang adalah pertemuan terakhir perkuliahan kita. Minggu depan kita sudah melaksanakan UAS. Saya akan menentukan durasi waktu pengerjaan UAS yang akan ditentukan di portal akademi. Sebisa mungkin Bapak Ibu silakan untuk mengerjakan tidak melebihi waktu atau deadline yang sudah ditentukan di portal akademik. Jadi Bapak Ibu bisa mengirim tugas ujian akhir semester melalui portal akademik, tidak melalui email, juga tidak melalui Jabber. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin sharing, barangkali saya cukupkan sekian. Saya memohon maaf kepada Bapak Ibu atas satu semester ini apabila ada satu yang lain yang kurang berkenan. Saya memohon maaf. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah mengikuti proses perkuliahan ini sampai akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.